kami peralaskan seluruh doa-doa kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini terus bertumbuh, terus berkembang, ya. Dan sebentar lagi tempat ini pasti akan menjadi tempat ibadah yang indah, yang besar, yang nyaman, ya. Saya percaya ini semua berkat campur tangan Tuhan, ya, berkat kemurahan Tuhan, dan juga tidak lepas dari kesungguhan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, ya, terlebih khusus untuk Bapak Gembala yang sudah mencurahkan begitu banyak perhatiannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang tidak semua orang memiliki panggilan yang sama, tapi seseorang yang mau ditempatkan di dalam sesuatu panggilan dan mau tetap taat dan setia mengerjakannya, pasti akan terlihat buahnya. Ya, jadi kita tidak perlu merasa iri atau marah terhadap orang lain yang mungkin terlihat lebih sukses, lebih berhasil, ya. Nah, tema firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema adalah buang amarah, nantikan Tuhan. Ya, kita harus berani membuang amarah kita untuk bisa menantikan Tuhan. Nanti saya minta seorang ibu boleh bacakan ayat yang setiap ayat saya katakan, saya sebutkan. Iya, boleh. Ibu apa namanya? Ya, silakan dibacakan, nanti saya sebutkan. Baca pakai HP tidak Pak? Atau mungkin ditampilkan di depan ayatnya. Ya. Nasihat dari Daud yang sangat indah dan berdasarkan pengalaman nyata. Ya, jadi Daud memberi nasihat itu bukan teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi Daud memiliki pengalaman yang nyata dalam memberikan nasihat. Kita buka di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 37 ayat 1 dan 2. Ya, di depan sudah ada, di samping juga ada. Silakan dibaca, Bu. Mazmur 37 ayat 1. Mazmur 37 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Nah, Amin. Daud berpesan pada umat Tuhan pada saat itu, dan hari ini pesan Daud itu juga berlaku untuk kita semua. Daud mengatakan, jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat. Jangan iri. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mengapa Daud mengatakan seperti ini? Daud punya pengalaman yang luar biasa. Dia menghadapi orang-orang yang berusaha berbuat jahat dengan dia, yang berbuat curang dengan dia, tetapi Daud tidak terseret. Daud tidak ikut membalas kejahatannya itu dengan cara-cara lawannya. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Nah, apa saja yang dialami Daud? Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa iri melihat orang lain lebih diberkati. Kita merasa iri kepada orang-orang yang berbuat curang, kok hidupnya kayaknya lebih enak. Kayaknya dia lebih mudah gitu hidupnya. Kok kita lebih sulit. Dan anak Tuhan sering terpancing marah dan iri. Ya. Karena orang jahat dan yang berbuat curang itu kelihatannya kok sukses gitu.
kelihatannya lebih baik, terlihat lebih sukses, sehingga anak Tuhan seringkali terpancing, ya, merasa iri, marah, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Jadi Daud mengatakan tidak perlu iri. Kenapa? Daud punya pengalaman. Ada orang yang iri dengan Daud, berusaha merusak kehidupan Daud. Daud tidak membalas dengan cara dia, tapi Daud selalu menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan pasti bisa memberi yang terbaik. Tuhan pasti bisa melindungi dia. Tuhan pasti tidak pernah akan gagal menepati janjinya. Nah, hal inilah yang harus menjadi pegangan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan itu begitu baik, sehingga apapun yang direncanakan, dirancang oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, kalau Tuhan yang melindungi kita, kita tetap akan terluput dari semuanya itu. Dan kita melihat bagaimana Daud luput dari sergapan Saul, yang notabene Saul raja, Saul lebih berkuasa, tetapi ternyata ada yang lebih berkuasa lagi yang melindungi Daud. Dan Daud memahami itu, sehingga Daud tidak terseret untuk membalas kejahatan yang dibuat oleh Saul, atau kecurangan Saul tidak dibalas oleh Daud dengan kecurangan juga. Apalagi yang membuat anak Tuhan marah atau iri, ya? Jadi karena tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Seringkali kita marah, iri karena kita nggak tahu kira-kira nanti akhirnya bagaimana, ke depan bagaimana, ya. Namun kalau kita tahu bahwa apa yang akan terjadi semua ada di tangan Tuhan, dan kita tahu Tuhan merancang sesuatu yang baik untuk kita, seharusnya kita tidak perlu marah. Kita juga tidak perlu memiliki perasaan, oh Tuhan kok gak adil gitu ya, kok Tuhan begini ya, pilih kasihan, dia lebih diberkati, saya kok enggak, ya. Saya ini rajin loh, ibadah rajin, kasih persembahan, kasih perpuluhan, kok kurang diberkati. Kenapa dia yang boleh dikatakan ya ibadahnya asal datang kelihatannya, ya, tapi kok lebih diberkati? Atau ada kita lihat orang yang nggak ibadah, hidupnya penuh kecurangan, jahat sama orang, kok kayaknya lebih sukses gitu, ya. Nah ini yang sering kali menggoda kita, memancing kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi Daud jelas mengatakan, sebab mereka segera lingsut seperti rumput yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan itu, ya. Jadi orang yang berbuat curang, orang yang iri, itu kemeriahannya, kebaikannya, keberhasilannya itu sementara. Sebentar saja nanti kita akan melihat dia akan lingsut. Bahkan di akhir hidupnya dia tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita lakukan. Jadi manusia yang taat dan setia kepada Tuhan seringkali merasa kok kayak jalan di tempat gitu, kok nggak ada perubahan dalam hidup kita, merasa kok begini-begini aja gitu, ya. Namun kalau kita mau percaya dan kita tahu bahwa kita punya Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, maka kita tidak akan berkata seperti itu. Jadi banyak sekali anak Tuhan tidak menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan, yang mana bapaknya adalah memiliki segala-galanya, ya, bapaknya punya segala-galanya. Tetapi seringkali kita tidak pernah menikmati fasilitas dan apa yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Kalau kita lihat bagaimana cerita anak yang terhilang, ya, anak bungsu dan anak sulung. Anak sulung tinggal bersama bapaknya. Dia
bantu bapaknya, dia taat, dia setia di situ, tapi dia tidak menikmati apa-apa. Dia tidak merasa bahwa dia punya hak untuk apa yang ada. Ya, walaupun dia ada bersama bapaknya, hidup di dekat bapaknya, tetapi dia tidak merasa bahwa dia anak yang dikasihi. Dia tidak merasa bahwa apa yang dimiliki bapaknya merupakan haknya juga. Sehingga waktu si bungsu pulang, si sulung marah. Aku di sini nggak dapat apa-apa, bukan nggak dapat apa-apa. Sesungguhnya dia tidak memahami keberadaan dia sebagai anak. Ya, kayak Pak Andre punya anak kan? Apa yang menjadi fasilitas yang dimiliki Pak Andre sekarang, kelak akan milik anaknya, itu kan? Nah, kalau dia percaya bahwa dia anak Pak Andre, lalu apa yang ada pada Pak Andre, dia bisa pakai, dia bisa gunakan untuk sesuatu yang baik. Ya, jadi anaknya sampai bilang, saya kambingannya nggak dikasih buat pesta, bukan nggak dikasih, nggak ambil, nggak minta. Kalau minta, bapak aku minta mau dikasih kok. Kan bapaknya bilang, apa yang aku punya kamu punya. Tapi anak bungsu ini yang sudah jauh pergi, dia tahu ada batas-batasnya, ada hak-hak dia. Makanya waktu dia minta, dapat dari bapaknya. Kenapa? Dia tahu sebagai anak itu punya hak juga di sini. Dia minta bagiannya dikasih. Masalah dia salah gunakan itu urusannya. Tapi ketika dia merasa gagal, dia merasa tidak mampu, dia sadar ternyata bapakku ini punya segalanya. Bapakku ini mampu, ya, mencukupi segala yang aku perlukan. Balik. Nah, anak-anak Tuhan, kita mungkin selama ini merasa, kita sudah jauh dari Tuhan. Mari kita balik. Tapi kita ini kan rajin, tetap taat setia, kok belum menikmati. Ingat, Tuhan sudah sediakan fasilitas itu. Minta, gunakan. Ya, seringkali kita tidak meminta. Jangan bilang, oh Tuhan kan maha tahu. Betul, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu semua yang kita perlukan, betul. Tapi kita sebagai anak, kita juga harus meminta. Ya, harus meminta. Ada hal-hal tertentu yang memang harus kita minta. Ada hal-hal tertentu yang memang tanpa minta dikasih. Jadi kalau kita mau melihat kebaikan Bapak kita, lihatlah kebaikan Bapak kita secara jasmani. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang hidup normal, pasti mengasihi anaknya. Dia akan memberi apa yang diperlukan dalam hal-hal tertentu. Tapi dalam hal-hal tertentu anak itu harus minta. Tidak semuanya. Ya. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa sering kali kita merasa, kok kita nggak dapat apa-apa ya dari ketaatan kita, dari kesetiaan kita, ya. Hati-hati. Karena apa? Sering kali kita tidak merasa bahwa kita ini anak Tuhan. Kita tidak merasa bahwa Bapa itu sangat mengasihi kita dan memperhatikan kita. Jadi karena kita tidak merasa kita ini anak Tuhan, lalu kita pikir kita perlu teriak-teriak minta sama Bapak kita. Coba kalau Pak Andre anaknya mau minta duit sama dia, atau minta uang untuk beli sesuatu keperluan sekolah, apa dia bilang? Halo Bapakku yang ganteng, halo Bapakku yang baik, Bapak tahu nggak? Teman saya pakai ini loh Pak. Teman saya pakai merek ini Pak. Teman saya tuh pakai ini jadi banyak kemudahan Pak. Lalu Pak dia, kamu mau apa? Enggak Pak, teman saya tuh gara-gara pakai ini, enggak harus begitu. Dia bilang, Pak saya butuh laptop. Ya, karena untuk keperluan sekolah harus pakai laptop yang kapasitasnya seperti ini. Jadi nggak perlu berbeli-beli. Kalau anak, ya kan? Tapi kan kalau hanya sebagai pekerja karyawan, biasanya beralibi dulu, putar gitu, ya. Saya Pak, nggak enak nih kayaknya mau ngomong.
Aduh, bagaimana ya Pak ya? Ya kan? Kenapa? Iya Pak, aduh, saya pemalu sebenarnya Pak mau balik katanya, ya kan? Muter. Tujuannya kan udah tahu mau pinjam duit, ya kan? Tapi ngomong muter ke sono. Kalau anak begitu enggak? Oh enggak, anak langsung Pak minta dong buat ini nih. Oh Papa belum ada, ya nanti ya Pak ya ada kasih. Beres kan? Nah, seringkali kita tidak berani ngomong seperti itu karena kita tidak merasa bahwa itu Bapak. Ya, malah kita merasa dia yang tidak adil ketika kita tidak dapat. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Ya, baca lagi. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat yang keenam. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Amin. Orang yang iri, orang yang marah terhadap orang lain, itu adalah orang yang tidak produktif. Ya, yang hanya memperhatikan orang lain, marah dan iri kepada orang lain, yang dianggap lebih sukses. Kalau kita iri, kita marah dengan orang lain yang kelihatan lebih sukses, lebih berhasil. Ketika kita iri, kita marah, orang itu nggak jadi tambah susah. Tetapi kita lah yang akan jadi susah. Kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Mungkin kita marah dengan orang-orang di sekitar kita yang nggak salah, nggak apa, ikut dimarahin. Jadi kemarahan dan iri itu menjadi kita tidak produktif. Boleh nggak kita iri? Boleh. Tapi iri dalam kapasitas yang benar. Ya, saya bisa jadi hamba Tuhan karena saya iri dengan kakak ipar saya, ya, yang juga murid daripada Bapak Gembala, Pak Heri Sugiarto. Saya sudah 15 tahun jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Dia baru bertobat 1 bulan. Dia sudah 2 kali baca Kejadian sampai Wahyu selesai. Hanya yang sudah 15 tahun sekali aja belum pernah. Ya, dari depan sampai belakang habis itu belum pernah. Saya baca sepotong, tak pindah, sepotong pindah gitu ya. Nah, lalu dia tanya saya, dia bilang, Tim, apa tuh Tio sebenarnya? Kok Tuhan kamu, Tuhan orang Kristen, kok sadis ya? Sadis kenapa nih? Saya bilang, itu sedikit main hukum, sedikit main bantai. Dia bilang, binatang aja dibantai. Waduh, payah nih. Oh iya juga ya, saya bilang. Ya. Jadi, saya bilang, saya iri dengan dia. Jadi, waktu saya iri, saya meningkatkan kapasitas saya belajar sungguh-sungguh supaya saya tidak dikalahkan oleh dia. Ya, dan dia juga belajar lagi sungguh-sungguh supaya juga gak dikalahkan sama saya. Dan akhirnya dua-duanya maju. Nah, kalau iri dalam kapasitas yang benar, itu tidak masalah. Banyak orang iri rata-rata bukan menambah kemampuan dan kapasitasnya, tapi menjatuhkan lawannya agar dia bisa menang, agar dia bisa ada di atas. Ini yang tidak boleh. Ini yang buruk. Ya. Jadi Daud mengatakan ya, orang yang iri dan marah itu orang yang tidak produktif. Malahan apa yang dia buat menjadi sia-sia, tidak membuahkan hasil. Orang yang kita iri pun nggak jadi susah, orang yang kita iri pun nggak jadi
sengsara, tapi kita lah. Ya, maka dari itu Daud katakan, aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Maka dia katakan, percayalah kepada Tuhan. Diamlah di negeri dan percayalah kepada Tuhan. Ketika Daud percaya kepada Tuhan, Daud tahu Tuhan bisa memberi yang terbaik untuk dia. Dan malam hari ini saya katakan, Tuhan juga bisa memberi yang terbaik untuk kita semua. Di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar daripada apa yang kita harapkan, Tuhan bisa memberi yang lebih baik. Masalahnya, sampai sejauh mana rasa percaya kita terhadap Tuhan. Ini yang akan menentukan sebesar apa yang dapat kita raih dari apa yang Tuhan sediakan. Jadi jangan bilang, oh si ini dikasihnya cuma segini sih. Oh enggak, Tuhan kita Tuhan yang adil. Tuhan yang memberi sebatas apa yang dapat kamu raih. Nah, cara meraih pemberian Tuhan itulah ditentukan oleh sikap percaya kita, oleh sikap perbuatan kita, oleh iman percaya kita. Nah, disitulah nanti kita akan melihat. Jadi, seberapa besar kita membuka hati kita, sebesar itu pula lah berkat yang akan masuk ke dalam hidup kita. Amin. Nah, berkat itu tidak melulu tentang materi, tentang uang, tapi tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kebahagiaan. Ya, karena banyak orang yang uangnya banyak pun hidupnya tidak sukacita, bahkan tidak sedikit. Ya, gara-gara COVID ini banyak yang mati, bahkan sebagian bunuh diri. Bukan karena habis uangnya, tapi hanya kehilangan sebagian uangnya. Padahal kalau dibandingkan dengan yang susah, ya, mereka masih berlipat kali ganda kekayaannya, ratusan kali, tapi mereka putus asa. Kenapa? Tidak mencari Tuhan. Bahkan berapa banyak yang teriak di pinggir jalan, teriak-teriak di pinggir jalan menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak bisa mendengar lagi doa dia yang di dalam ruangan, sehingga dia lari ke pinggir jalan, teriak di pinggir jalan. Kenapa? Dia tidak percaya kalau Tuhan bisa maha mendengar. Kalau kita percaya, mungkin hidup kita tidak lebih hebat dari dia, tapi ada satu yang bisa kita tunjukkan, yaitu ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Di sini Daud juga mengatakan, marilah kita lakukan yang baik. Kita tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Kita tidak perlu memperhatikan apa yang mereka kecurangan apa yang mereka perbuat. Tapi mari kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan yang baik menurut standar firman Tuhan. Bukan hanya baik menurut standar kita, tapi baik juga menurut standar firman Tuhan. Marilah kita lakukan yang baik. Daud berkata, dan diamlah di negeri. Nah, banyak anak Tuhan kan senangnya melancong, senangnya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan secara jasmani itu oke, tidak apa. Tapi secara rohani itu tidak boleh. Ya, secara rohani tujuan kita cuma satu, tempat kita cuma satu, surga. Ya, jangan pernah pengen ke tempat yang lain, cari yang lain. Nah, banyak anak Tuhan seperti ini. Di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah rasa irinya, dia nggak buang kemarahannya, dia cari yang lain. Ya. Kalau di sini bilang cari dukun, cari orang pintar. Kalau di sana bilang cari bomo. Ya, tanya ke dia, minta petunjuk dari dia. Ya kan? Nggak sedikit yang seperti itu. Tapi Tuhan Daud mengatakan, diamlah di negeri dan tetaplah setia. Kesetiaan kita untuk tetap fokus kepada surga yang Tuhan berikan, untuk fokus kepada petunjuk-petunjuk firman Tuhan, itulah yang akan membuat kita hidup penuh dengan kemenangan dan penuh dengan sukacita. Cukup kita lakukan yang baik, jangan terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita, oleh mereka-mereka yang curang, mereka-mereka yang berbuat jahat, mereka-mereka yang iri terhadap kita. Karena nggak sedikit tuh anak Tuhan ini lebih memperhatikan
orang yang iri kepada dia daripada apa yang Tuhan katakan. Kenapa ya? Saya kan udah baik. Kok dia malah begitu ya sama saya? Saya sudah tolong dia, saya sudah bantu dia. Kok sekarang dia malah musuhin saya? Malah jelek-jelekin saya? Iya kan? Kalau saya sih dijelek-jelekin, saya tinggal lihat aja di kaca. Saya benar-benar jelek nggak? Iya, kalau benar-benar jelek ya udah nggak apa-apa, emang jelek ya kan? Tapi kalau nggak jelek, ya salah. Orang gua ganteng dibilang jelek, ya kan? Iya nggak? Terus orang salah kita ikutin nggak? Nggak usah ya, diemin aja udah ya kan? Beres gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi banyak anak Tuhan bermasalah karena ngedenger cerita orang, karena ngedenger pendapat orang. Sedangkan Tuhan bilang kau berharga di mataku. Rambut pun jatuh tidak lepas dari pengamatanku. Kok malah perhatiin orang yang ngomong nggak bener? Yang membuat apa? Sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang. Padahal Tuhan berikan itu dengan mengorbankan tubuhnya, nyawanya buat kita. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Cuma gara-gara mendengar suara orang yang negatif, kita hilang semua. Saya nggak pernah pusing dengan orang yang saya tolong, saya bantu, terus tiba-tiba dia marah saya, benci saya. Nggak masalah. Saya ketemu dia, saya tetap suka cita. Saya tetap tersenyum, saya tetap biasa. Kalau dia tegur saya tegur dia 1-2 kali nggak nyaut, udah saya nggak tegur lagi. Bukan berarti saya marah. Kalau dia negur ya saya salting, enggak ya udah. Kalau saya paksa negur, saya pun mengintimidasi dia. Orang dia nggak mau ditegur, saya tegur, kan tertekan dia. Dia nggak jawab, banyak orang dia malu. Dia jawab, hatinya gelisah. Kan saya bikin susah dia. Ya udah. Saya nggak bilang Tuhan kenapa ya? Enggak, saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau tahu, aku tidak bisa membenci. Aku tidak bisa menolak kalau dia meminta tolong sama aku. Ternyata Engkau baik. Dia yang musuhin aku sehingga aku nggak perlu nolong dia lagi. Ya dong, selama ini kan kita yang tolong dia, bukan dia yang tolong kita. Lalu dia musuhin kita, ya puji Tuhan. Kita bisa alihkan ke tempat yang lain yang lebih memerlukan, ya kan? Nah jadi jangan kita marah, jangan kita iri dengan mereka yang berbuat curang. Jangan. Nantikan Tuhan. Fokus pada Tuhan, lakukan yang baik dengan setia. Ya, maka kita akan melihat hasilnya kan luar biasa. Ya, saya percaya kok. Pak Andre ini nggak serta-merta dia bisa bangun semua ini, nggak serta-merta dia bisa dapatkan semua ini. Di dalam perjalanannya nggak sedikit suara-suara sumbang. Bukan hanya dari luar, mungkin dari dalam juga. Dari keluarga mungkin, dari saudara, dari yang ada. Nggak mungkin kan, ada. Tapi karena dia fokus sama Tuhan, dia hanya fokus melakukan pekerjaan Tuhan, dan hasilnya hanya walaupun waktunya mungkin perlu proses, ya menantinya itu nggak gampang, ya nggak gampang loh. Ya saya juga ngalamin loh proses Tuhan, ya nggak gampang, tapi percayalah, tetap setia, maka kita akan melihat Tuhan menunjukkan kasih-Nya, ya. Jadi kita harus ngerti apa yang dimaksud diam di negeri, ya. Jadi jelas yaitu tujuan dan fokus kita adalah kerajaan surga. Karena itulah negeri yang Tuhan janjikan untuk kita. Nah, jadi kita nggak perlu pusing lah, ya. Kita jangan lalu berpikir melancong ke sana ke sini, ya kan. Dan ingat, ayat 6 mengatakan hak kita akan dibela oleh Tuhan. Ya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kita bisa melihat apa saja sih yang Tuhan sediakan buat kita, yang menjadi hak kita. Kita dapat melihat karena apa? Dikatakan seperti siang. Jadi kalau siang itu kan semuanya sudah dilihat. Nah, ketika kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat dan setia, kita akan bisa melihat bahwa apa yang menjadi hak kita itu terlihat jelas di hadapan kita oleh karena Tuhan berikan kita seperti siang. Amin. Ya,
kebenaran yang kita lakukan itu seperti terang. Jadi walaupun orang berusaha membuat hidup kita menjadi gelap, walaupun orang berusaha memadamkan sinar kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang. Ya. Nah itu. Jadi kita harus yakin dan kita harus percaya. Namun seringkali anak Tuhan ketika mengalami tekanan, dia akan berkata seperti ini. Habakuk 1 ayat 2. Habakuk 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, orang yang berteriak itu biasanya orang yang dewasa atau anak-anak. Ya, anak-anak kalau minta sesuatu suruh tunggu sebentar aja dia teriak. Betul nggak? Ya, cucu saya gitu. Ya, cucu saya itu kalau minta sesuatu suruh nanti ya, bentar lagi ya. Nggak ngerti. Ngotot dia. Maunya sekarang juga. Kalau didiemin dia teriak. Ya kan? Anak kecil rata-rata seperti itu. Kalau kita suruh tunggu nggak sabar ya. Dia teriak-teriak, jerit-jerit. Nah, kalau kita minta sama Tuhan teriak-teriak, berarti kita masih anak kecil. Nah, jadi dikatakan berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Ngapain mesti teriak? Kalau lu anak Tuhan, kamu anak Tuhan, ngomong sama bapak, anak ngomong sama bapak, nggak perlu teriak lah. Apa anak Andri kalau minta sesuatu sama Pak Andri harus teriak-teriak baru dikasih? Kan enggak ya? Cukup dia ngomong, Pak mau ini dikasih, Pak beliin ini, Pak mau makan ini, nggak perlu teriak. Kalau dia anak, tapi kan seringkali dia nggak merasa bahwa ini dia anak Tuhan. Dia nggak merasa kalau dia ngomong baik-baik didengar Tuhan. Dia nggak merasa kalau dia ngomong sopan santun nggak didengar Tuhan. Sehingga dia perlu berteriak-teriak. Nah, ini yang harus kita hindari. Dan apalagi ya yang dirasakan oleh kita. Habakuk Ratapan 3 ayat 18. Ratapan 3 ayat 18. Ratapan 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Nah, orang yang tertekan kebanyakan anak Tuhan yang dimunculin bukan ucapan syukur, bukan percaya Tuhan, tapi sangkaku, penuh dengan prasangka. Ya, banyak orang kan ini, kedengar orang bisik-bisik, pasti nih dia lagi ceritain gua, dia lagi ngomongin gua, lagi gosipin gua, terus mau berdoa. Tuhan udah gak dengar suara saya. Tuhan sudah tidak peduli sama saya. Penuh dengan prasangka. Sesungguhnya yang terjadi, baca ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Ya. Yang sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan terhadap kita. Amin. Ya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Ya kan? Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan itu kesetiaannya sangat besar. Jadi kalau Tuhan setia, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus setia. Ya, karena yang setia dengan yang tidak setia tidak bisa nyatu. Ya, kepada suami istri yang satu setia, yang satu nggak setia, pasti kan yang nggak setia jarang pulang. Iya kan? Nggak ketemu. Bagaimana mau ketemu yang setia sama nggak setia, ya kan? Kalau mau ketemu ya harus setia. Tuhan besar setianya, ya kita harus setia juga. Nanti kita dekat dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dan apa yang menjadi hak kita Tuhan beri.
dan kita dapat meraihnya. Amin. Ya, selama ini Tuhan berikan nggak? Tuhan berikan, karena Tuhan tidak membenci orang berdosa. Ya, Tuhan mengasihi orang berdosa. Berarti kalau Dia mengasihi, tetap Dia kasih. Cuma masalahnya nggak dapat, kenapa sih? Sini ya, Pak, sini ya, sini. Sini berdiri sini, ya. Nah, kamu berdiri di situ, dekat tiang itu, kamu berdiri di sini. Ya, ini ada Alkitab. Kamu bisa jangkau. Coba pegang. Kamu nyampe. Nah, anggap aja Alkitab ini berkat yang Tuhan sediakan untuk dia dan dia. Cuma yang satu berdirinya jauh, yang satu dekat. Jadi yang dapat yang dekat, dia bukan gak dikasih. Silakan dulu. Dia bukan gak dikasih, dia menjauh dari tempat yang ditentukan. Kalau dia mendekat, sama-sama dekat, sama-sama dapat. Seringkali kita nggak dapat, bukan gak dikasih loh. Tuhan kita gak beri kasih. Tuhan kita Tuhan yang adil. Buktinya apa tuh? Apa Bapak bedain anak sulung dengan anak bungsu? Waktu anak sulung pulang, dia bilang, Bapak, aku berdosa kepadamu. Aku tidak layak disebut anakmu. Bapaknya bilang, bau, mandi dulu gitu. Ya peluk. Betul? Kasih Bapak tidak bersyarat dan tidak berkesudahan. Itu menggambarkan kasih setia Tuhan kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Dia memberikan berkat setiap pagi selalu. Jadi jangan kita milih, jangan kita marah, tapi buang amarah itu, nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 37 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Mazmur 37 ayat 7 sampai 10. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, jadi Daud berbagi pengalaman untuk kita semua. Berdiam diri bukan tidak berbuat apa-apa. Ingat ya, berdiam diri bukan tidak berbuat apa-apa. Jadi berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Siapa yang berdiam diri di hadapan Tuhan? Maria. Ya, Maria berdiam diri di hadapan Tuhan. Ngapain dia? Berdiam dirinya, mendengarkan perkataan, memperhatikan perkataan Tuhan. Jadi Daud ingin ketika dia katakan berdiam dirilah, dengarkanlah perkataan Tuhan, ikutilah perintah Tuhan, berjalanlah sesuai petunjuk Tuhan. Itu yang dimaksud berdiam diri di hadapan Tuhan. Bukan berdiam diri, diam terus tidur. Bukan, ya. Banyak anak Tuhan gitu kan, berdiam diri dengar khotbah tidur. Ya, bukan seperti itu, ya. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan, ya. Artinya selain kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita tidak melawan dengan tindakan balasan terhadap orang-orang yang curang itu. Berdiam diri dengan tetap di dalam Tuhan. Sebab kalau kita melakukan sesuatu membalas dengan kejahatan lagi, maka kita akan dibawa ke tempat yang jahat. Kalau kita marah, kita jadi balik iri, balas ke perbuatan mereka, kita sama dengan mereka. Akhirnya kita jadi jahat. Kita ngomel-ngomel, kita juga salah, ya kan? Nah, tapi kalau kita tetap ikut Tuhan, mungkin kita akan menanti dalam waktu yang lebih lama. Tapi percayalah,
Apa yang kita nantikan pasti kita dapatkan oleh karena Tuhan yang memberi kepastian buat kita. Amin. Iya, jadi nggak perlu takut kita menanti di dalam Tuhan. Lalu menunggu dengan marah-marah itu tindakan anak kecil ya. Jadi ingat, jangan menanti dengan marah-marah. Ya, berhentilah marah karena hanya membuat kita masuk ke dalam kejahatan. Ya, jadi kita tahu sedikit waktu lagi dia akan menentukan keberhasilan kita. Nah, banyak kali anak Tuhan gini, dia jalan mungkin mau mencapai tiang ini, udah dikit lagi nih sampai sini. Kok capek ya, nggak nyampe ya, baru sini aja dah. Waduh, kayaknya lebih panas ini, lebih adem nih. Jangan lagi, kok tambah jauh nggak nyampe ya? Salah, udah tinggal dikit lagi. Habis lama sih Pak? Bagaimana lama? Udah lama, saya nanti jawaban Tuhan. Berapa lama? Udah 7 tahun. Ternyata tinggal seminggu lagi. Dia gak sabar. 7 tahun dia bisa sabar, kok seminggu gak sabar? Ya, gak dapat. Tuhan ingin kita tetap setia. Sampai apa? Sampai janji itu digenapi di dalam hidup kita. Daud menanti lama. Dari dia diurapi sampai dia jadi raja, itu lama prosesnya. Ya, tapi dia tetap setia di dalam Tuhan. Dia punya kesempatan untuk balas dendam dengan Saul, dia tidak lakukan. Walaupun dia dikejar-kejar, dia tidak lakukan balas dendamnya. Tapi Daud berkata, diamlah di negeri, berlakulah setia. Artinya, kalau kita coba-coba lari dari ketetapan Tuhan, kita tidak berani menghadapi problema hidup ini dengan lari ke tempat lain, mencari perlindungan, kita nggak akan semakin baik. Buktinya waktu Daud lari ke Filistin, apa yang terjadi? Daud jadi orang gila, ya kan? Walaupun nggak gila beneran, pura-pura gila ya, ya kan? Jadi pura-pura gila. Tapi begitu dia balik lagi ke Yerusalem, dia mampu mengambil, membebaskan orang-orang yang dirampas semua haknya, istri-istrinya diambil, dia ambil kembali semua. Nah itu, makanya Daud bilang, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu bukan cuma teori, Daud ngalamin. Ketika dia keluar mancong, wah hidupnya nggak tambah baik. Ya, jadi jangan pernah lari dari masalah yang hadir menghampiri kita. Tapi hadapi masalah itu dengan meminta kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Maka apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan pasti ya tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Amin. Aminnya sudah besar, kita berdiri. Kalau aminnya sudah besar, diterusin. Oke. Kita menaikkan pujian